Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti mereka baik-baik, Kak. Iya, Kak Rita, apa iya. kabarnya? Kak Rita, kabarnya luar biasa. Kak Iwel. Adik-adik, hari ini kalau adik-adik pengen ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, yuk buruan ikut link ini, masuk aja ke link ini biar bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Sekarang ya adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu ya. Yang pastinya adik-adik di rumah itu sudah berpakaian yang rapi dan mengambil tempat duduk yang manis supaya saat kita beribadah menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi. Apa kabar? Mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai selanjutnya ibadah kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur di hari ini kami masih boleh ada dan Tuhan memberikan kami kesehatan, waktu untuk kami beribadah bersama teman-teman kami yang masing-masing di rumah mereka. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memulaikan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menyanyi dulu ya. Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih? Hari ini Kak Frija mau berbagi cerita sama adik-adik di rumah. Tapi sebelum Kak Frija cerita, yuk
kita lipat tangan, kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Engkau yang berkati dan Engkau yang mampukan kami supaya kami semua mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Kak Friza udah siapin Alkitab nih. Nah yuk kita mau baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kak Friza bacain ya. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menetap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Friza mau nunjukin dulu nih. Ada yang tahu nggak ya gambar ini tuh? Gambar ngapain ya? Terus kalau yang ini gambar ngapain? Betul sekali adik-adik. Ini 2 gambar ini adalah gambar orang lagi menunggu. Menunggu apa? Yang satu menunggu kereta datang, yang satu lagi menunggu orang tuanya pulang. Adik-adik pernah nggak menunggu sesuatu? Oh pasti pernah ya. Misalnya menunggu GrabFood datang, terus menunggu paket datang, iya kan? Nah ternyata adik-adik waktu zaman dahulu kala, setelah peristiwa kebangkitannya Tuhan Yesus, murid-muridnya itu pergi ke sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Di sana mereka tuh bercakap-cakap. Salah satu muridnya bilang gini, rasanya udah lama ya kita gak berkumpul seperti ini, kata salah satu murid Yesus. Terus murid Yesus lainnya bilang, benar teman, kita memang sudah lama nih gak berkumpul dan berbincang-bincang dengan Yesus. Lalu murid lainnya lagi ada yang bilang, wah hari ini aku bahagia sekali karena hari ini kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Yesus. Nah di tengah kegembiraannya mereka, di tengah bahagianya mereka, tiba-tiba seorang murid berkata kepada Yesus. Dia bilang, Guru, maukah engkau menjadi pemimpin atas kerajaan Israel? Lalu ada lagi yang bilang, iya Guru, jika engkau menjadi rajanya, maka kehidupan orang Israel
itu akan menjadi lebih baik. Mereka dengan antusias bertanya pada Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dari apa? Dari apa? Dari kematian. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu bisa jadi raja atas Israel. Nah, tapi adik-adik mendengar pertanyaan itu, Yesus malah nggak menjawab sama sekali. Yesus diam. Yesus tidak mau menjawab pertanyaan apakah Yesus mau jadi raja Israel. Yesus malah bilang sama mereka, adik-adik, Roh Kudus akan segera datang. Kemudian kalian semua akan bercerita tentang aku kepada semua orang, dimanapun kalian berada. Ya, murid-murid Tuhan Yesus jadi bingung. Kan yang ditanya, Yesus mau jadi raja atas Israel atau enggak? Yesus kok malah bilang, Roh Kudus akan segera datang. Apa ya Roh Kudus itu? Semua orang tidak tahu apa maksud Yesus. Setelah Yesus itu berbicara seperti itu, tiba-tiba terjadi sesuatu, adik-adik. Sesuatu yang menakjubkan. Yesus tiba-tiba ditutupi oleh awan dan tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Para murid akhirnya tercengang, terkejut dan melihat ke atas. Wah, kok Yesus terangkat? Kok Yesus naik? Semuanya bingung. Lalu tiba-tiba waktu mereka, murid-muridnya itu lagi lihat-lihat ke atas, tiba-tiba muncul dua sosok berpakaian putih terang. Dan dia berkata, Yesus telah kembali ke surga. Suatu hari ia akan kembali lagi. Jadi kalian tidak perlu terus menatap ke langit. Lakukanlah seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Mereka semakin kaget. Dan akhirnya mereka sadar, oh, Yesus tadi ke atas itu karena dia naik ke surga. Dan malaikat-malaikat itu, orang yang berpakaian putih tadi adalah malaikat. Malaikat-malaikat itu berkata bahwa Yesus akan kembali lagi. Dan mereka disuruh untuk melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan. Sudah Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, setelah melihat hal itu dan mendengar kata-kata malaikat, murid-muridnya akhirnya kembali ke Yerusalem. Dan sesampainya mereka di Yerusalem, mereka duduk di dalam sebuah ruangan dan mereka berdoa bersama-sama. Tadi ada banyak tuh nama-namanya tuh yang berdoa bersama-sama. Ada Petrus dan Yohanes, ada Yakobus dan Andreas, ada Filipus dan Thomas, ada Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka berdoa bersama-sama juga bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus yang lainnya. Mereka berdoa dengan tekun untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang tadi sempat dibilang. Roh Kudus yang tadi sempat dijanjikan oleh Yesus dan juga oleh para malaikat. Mereka bertekun berdoa, murid-murid Yesus itu terus berdoa dengan tekun dan juga melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Misalnya apa ya Yesus ajarin? Yesus ajarin untuk berbuat baik, Yesus ajarin untuk mereka tetap memuji Tuhan setiap saat dan berdoa terus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus itu menjanjikan adanya Roh Kudus yang akan menemani kita terus. Oleh karena itu, kita harus bersyukur nih adik-adik atas karunia-Nya Roh Kudus. Kita juga harus tekun berdoa, tekun bersekutu. Apa tuh bersekutu, Kak? Itu
namanya beribadah adik-adik. Dan kita juga harus memuji Allah terus. Nah adik-adik percaya nggak kalau sekarang ini Roh Kudus sudah ada loh bersama-sama dengan kita? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Ya dong, kita semua sebagai orang Kristen harus percaya kalau Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus turun atas kita, dan itulah Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita juga kepintaran, pemahaman untuk memahami semua firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Frija mau ajarin kita semua lagi untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di surga, sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan kalau Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, dan Tuhan Yesus itu mau kita semuanya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu lewat kebaikan yang kita punya, lewat iman kita, lewat pujian kita, doa kita. Kak Friza mau tanya nih, siapa yang tahu contohnya apa nih? Contoh dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Ada yang tahu? Nih Kak Friza kasih tahu ya. Yang pertama, mengampuni orang lain. Terus yang kedua, menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, apalagi ya? Tidak mengejek orang lain, karena itu melukai hati orang lain. Terus apalagi ya? Yang keempat, tidak melakukan dosa. Yang kelima, masih banyak banget loh apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau kembali melakukan satu hal baik. Nah, ini Kak Friza kasih tantangan nih. Setiap hari adik-adik kita lakukan satu hal baik. Hal baiknya bisa apa aja? Misalnya bisa ngajarin orang lain, ngajarin adik kakak, nolong mama papa di rumah. Pokoknya banyak deh yang bisa kita lakukan. Kak Friza cuma tantang adik-adik untuk melakukan satu hal baik setiap harinya. Dan itu adalah sebuah bukti kalau Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang seperti Tuhan Yesus inginkan. Nah adik-adik, Kak Friza sudah selesai cerita nih. Nah kita sekarang mau berdoa. Kita mau minta sama Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik di dunia ini. Yuk adik-adik, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus sudah terangkat ke surga dan sedang menyiapkan tempat untuk kami semua. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus telah turun untuk kami semua masing-masing. Dan itulah yang memampukan kami untuk terus menjalani hidup dalam kebaikan. Tuhan Yesus, kuatkan kami dan ajari kami Tuhan untuk terus melakukan hal baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke persembahan syukur ya. Kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, bisa minta tolong ke papa dan mama untuk mengirim ke gereja atau bawa ke gereja. Oke adik-adik, mari kita menyanyi Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa ya untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sikap doa yang manis ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami bawa hari ini Tuhan menjadi dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi berkat buat banyak orang dan menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tidak, aku tidak mau memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepadaku dan orang yang suka membentakku. Aku juga tidak suka ketika aku disuruh belajar, beres-beres rumah, apalagi membantu orang tua. Rasanya lebih baik aku bermain game saja karena lebih asik. Tapi di balik kesenanganku ini, aku lupa bahwa ada pengorbanan terbesar yang Tuhan berikan kepadaku. Siapa yang rela menyerahkan dirinya untuk dihina, bahkan disiksa, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun.
Hari ini aku diingatkan kembali bahwa aku telah dibebaskan dari kesalahan-kesalahanku dan telah dibebaskan dari segala dosaku. Sungguh aku akan bersukacita atas kebaikan Tuhan. Mulai sekarang aku tidak akan marah-marah kepada orang yang berbuat jahat kepadaku, dan aku akan berbuat baik kepada semua orang. Haleluya!